kita cintai, kita besarkan, kita hormati, yang kita harap bersama-sama mereka nanti untuk menikmati surganya Allah diimami oleh Nabi Muhammad, para pewaris darah dan pewaris ilmu dan ibadah, habaib dan syaraib, ulama dan para guru. Kepada mereka inilah hendaknya kita layangkan perasaan cinta, karena dengan sabab merekalah kita tahu, kita bisa membedakan mana yang bujur, mana yang salah. Kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kita tahu Allah. Kita tahu tata cara beribadah kepada Allah. Kita tahu tata cara membersih hati. Ini berkat para ulama kita. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan urusan, agar mereka selalu bisa dan bisa membimbing kita sampai akhir hayat kita semua. Amin. Hadirin wal hadirat, abah, mama, dan seluruh jamaah pencinta dan pengagum Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terinyuh hati kita ketika mendengar dan sana kita, guru kita, guru busuk Husaini, beliau bacakan sepotong ayat yang mana ayatnya sangat-sangat menyentuh dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bukan ulun hendak mengungkai pengetahuan, enggak, cuma kita teliti di sini ayat ini. Ini banyak guru-guru di sini. Di situ dibuat dengan Allah berfirman laqad. Itu lamnya itu taudiatun lil qasam, persiapan untuk menjawab sumpah yang dibuat. Jadi takdirannya wallah. Dibuat dengan qad. Itu kalau masuk ke fi'il madhi kaidahnya ditahqiq. Dua sudah. Yang ketiga di situ bi rasulillah. Didapat rasul kepada Allah itu ditasyrif, pemuliaan. Kemudian dibuat dengan lakum, lam huruf jar, lam lil manfaat. Kemudian kumnya dalam ilmu balaghah itu muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadil kismatul wahdata. Kamu satu persatu. Jadi mau kita arti secara memakai mengunyah dengan bahasa alat ilmu orang Arab. Demi Allah, sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Di mana boleh itu idatatnya Rasuli kepada Allah. Lakum, manfaatnya untuk kalian satu persatu. Uswatun hasanah, contoh. Dibuat dengan hasanah masdar itu ditaukid. Benar-benar contoh yang sangat-sangat baik. Tapi siapa orang yang bisa mencontoh ini? Liman manfaatnya untuk orang. Man itu isi musul mustarak. Yang ada dulu. Artinya bini yang nggak latihan jatuh keadaan umpat. Gak tahu lagi tuh. Liman siapa aja. Apa yang didapatkan oleh orang kalau orang tuh bisa menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah? Ya Rasulullah akan dapat makrifat sempurna ketika hidup di dunia. Maka bila sudah makrifat mati beriman. Yang kedua, wal yaumal akhir, dijamin masuk surga. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran,
itu ditafsirkan oleh ulama tasawuf, wa dzakarallah katsira ay ru'yatullah bil akhirah. Ya, melihat Allah di akhirat. Kira-kira di mana makhluk yang seperti ini dijadikan beliau oleh Allah, di mana Allah menjadikan beliau untuk menjadikan kita makhluk manusia dan jin, bahkan seluruh makhluk manusia mendapatkan rahmat, khusus kita manusia, lakum jin dan manusia, apabila kita menjadikan beliau contoh, kita taklukkan hati kita taklukkan kelakuan kita hubungkan gerak dan diam kita kepada beliau, kita akan menjadikan orang yang makrifat kepada Allah. Karena makrifat, maka akan jaminan mati beriman. Karena mati beriman, jaminan masuk surga. Kalau sudah masuk surga, kaina dibawa beliau untuk memandang indahnya zat Allah. Pelajaran yang pernah ulun terima, memandang zat Allah itu adalah dambaan penduduk surga. Jikalau kita memandang Allah itu sedetik saja, kemudian imbah dan sekali itu kita ada suak lagi, sama-sama saat dalam surga itu melihat Tuhan, cuma sedetik saja. Andai kata yang satu detik itu ditimbang dengan nikmat dunia dan isinya, dari awal sampai akhir, surga dan isinya semuanya, ketimbang memandang zat Allah, itu barang memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya ulun membawai kita semua yang hadir di majelis ini, taklukkanlah hati, taklukkanlah kelakuan, taklukkanlah ucapan kepada Rasulullah, jangan kepada Muhammad bin Abdullah, jangan. Abu Jahal baharinya udah nak menyambat Rasulullah, ujarnya Muhammad bin Abdullah. Karena bila ia memandang Muhammad bin Abdullah aja tidak dapat berkatnya. Kita harus pandang nang bapak betanam di Madinah itu nang mawadahi, sedangkan yang diwadahinya adalah rohnya itu mesra kepada alam semesta. Kita harus memandang itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Belum sekadang dulu. Kita harus memandang nang betanam di Madinah itu nang mawadah. Sedangkan yang diwadahi itu roh beliau mesra kepada alam semesta. Itu wajib Nabi ka'ala ha'ula'i syahida, itu ada di mana-mana. Adapun nang batanam di Madinah itu nang mawadahi, dan ngarannya itu sama aja, hendak disambat Rasulullah, hendak disambat Nabiullah, hendak disambat Habibullah, hendak disambat Khalilullah, hendak disambat Muhammad Rasulullah, hendak disambat Nur, kata sarah aja itu jangan dilelainakan. Allah subhanahu wa ta'ala bertakluk dengan Habibuna Muhammad, malaikat bertakluk dengan Habibuna Muhammad. Kali yang ketiga Allah perintahkan kita supaya selalu bertakluk dengan Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat bertakluk kepada Nabi, Allah bertakluk kepada Nabi, dan tugasnya kita, Allah dalam Quran menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah, bertakluklah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersalawat itu menurut pelajaran yang pernah ulun terima dua macam. Ada salawat zahir. Salawat zahir ini menggantungkan ucapan buntung
menggantungkan kelakuan kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu salawat akhir. Imam Nawawi umurnya kadalawas 45 tahun. Itu menurut kisah. Beliau meninggal dengan umur 45 tahun. Sesudah beliau meninggal, tempat yang sering beliau duduk di situ haram. Sejadah yang beliau sering sembahyang di sajadah itu haram. Tempat yang sering beliau tidur di tempat situ haram. Kapan beliau haram, bahkan liang lahat beliau haram. Cik dan ricik. Kenapa itu terjadi? Sekalinya jawabannya cuma satu. Karena otaknya Imam Nawawi, gaweannya Imam Nawawi, ucapannya Imam Nawawi selalu digantungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan kalau duduk pada suatu tempat 3 hari, tempat itu harum. Bahkan bukan hanya tempat itu harum, menurut keterangan banyu kaminya harum. Banyu kami harum. Namun kita bekas makan jaring. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang bukan orang surga lagi, bukan. Beliau yang menyebabkan surga. Surga itu siapa? Tanahnya aja terbikin dari kasturi. Kan kita memaham kasturi itu minyak harum kan? Hah? Apalagi nabinya. Maka wajar orang yang selalu bertakluk dengan Nabi kalau dia meninggal. Pagurwan Mulun Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Marhum meninggal harum. Bukan disemprot. Ambulannya harum dulu ya. Ambulannya harum. Luar biasa. Di Makkah itu kan ada kuburan massal yang sudah ditabuk berdahulu yang muat belas. Belum sering menanam jamaah-jamaah yang meninggal. Jadi kalau berantem cuma dibuka. Itu jangan dianda-anda, itu ditata-tata belas cukup. Sayyid Muhammad Al-Maliki begitu beliau dibuat ke dalam liang lahat itu, liang lahatnya semar bakar. Kenapa? Karena beliau selalu bertakluk dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang ulun rancak berkisah, di mana setiap majlis pada malam Salasa ada orang hitam. Dia berkata kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki, kata beliau, kata orang hirang mengucap. Maka mengarang orang hirang itu bila hirang dasar hirang. Wah, habisnya kayak muhara panci, tahunya. Bukan muhara, bulit panci ya bisa itu. Dia mengatakan bahasa kitanya aja, nah, aku belajar kitab Bukhari awan Nabi 4 juz. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, ikam jaga kita belajar awan Nabi 4 juz nitu kitab Bukhari ya kadatan aw manaman, ikam tidur kah dilajari atau memang terang-terangan Nabi datang kepada ikam? Katanya ya azwatan. Nah, ini menambah keyakinan kita bahwa di mana ada umat di situ ada Nabi Muhammad. Cuma kita hanya karigetan aja, makanya Nabi Muhammad kadang mau menongol kepada kita.
Itu telinga Allah sendiri yang mendengar. Orang hitam sanggup belajar kitab Bukhari dengan Nabi yakazatan terang-terangan. Maka kalau sudah terang-terangan itu, kenapa? Karena sama. Nya bila sama mau taruh oleh, bila sama mau terdapat guru. Bila ada sama kada mau terdapat. Saya kong pangguringan, saya kong kada ada mata kumpul. Tapi bilanya sama mau taparokoi mau tatamu. Nabi orangnya mengenal Allah, si orang hirang tadi mengenal Allah. Nabi mengenal Allah, orang hirang umpat Nabi mengenal Allah. Sama harus betul. Nah, maka orang hirang tadi pian. Orang hirang tuh ada pahirian lalu-lalu. Nah, ada kita nih pahirian mau. Kami bersepuluh begawi menghancur robatnya Syekh Yasin, Syekh Ismail Zin Al-Yamani. Kami bersepuluh. Ini seorang yang aja dakup, memandak ada, nampak ada, canggah ada di kami mau. Ada pahirian lalu-lalu. Memang itu sunnah Nabi, jangan pahirian. Ya, kalau orang hirang sudah begitu. Habib Saleh Tanggul. Yang mungkin rancak ke ziarah ke makam beliau. Kalau ke Surabaya, Tanggul, Jember. Lihat beliau. Ketika ini kisah paguruan Jepang lah, ada ulun yang menemui di sekitar paguruan. Ketika beliau naik haji ke Mekah, sebelum tolak ke Arafah, beliau dikasih oleh orang yang miliarder sakupur duit. Allah buka duit marah arai. Kalau marah arai bukan duit marah guru supaya duit nomor arai. Sekalinya belum beliau berjalan dari tempat itu, dah agan si anu ini, agan si anu. Oh jangan nang memberi baru bulit. Guru itu duit, guru tahu ya aku aja sih. Ulun dari pian, ikan aja sini beri dia aku. Ini aku berarti setelah ikan beri aku, terserah aku yang beri aku. Maka maksud ulun guru agan keperluan ikan sudah ikan berikan dia aku atas ini. Habis. Agan piang pang ke Arafah guru, apa guru? Jasidin ikan kalau ada duit tuh 100 rial ikan tuh Jasidin. Ada Jasidin miliarder tadi. Itu nagan gua Jasidin. Itu ajatku sekarang cuma 100 rial. Artinya orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah itu orang-orang yang memang dunia ini dasar ditapak batis orang hendaknya. Kuitan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Alwi Al-Maliki namanya. Datang ke Indonesia, mendengaran rupanya orang ini ada pengertian awan tuan dulu. Diandak di hotel nang kada bintang 5. Artis mau ambil paguruan ulun si Jamuri datang ke pantai Hambawang, diambilin motor pickup bungul banget. Aduh, kayak apa manusia nang ini? Ada apa ya kalau guru lagi pickup pian nyusin ke depan apa? Kan kada mengerti. Sayyid Alwi Al-Maliki didiamakan di hotel di Jakarta ndak bintang 5. Sidin kepada asisten Sidin, Sidin orang Indonesia, ayo cariakan aku hotel bintang 5. Cuma jangan ngomong sama panitia. Dapat pindah jadi. Masuklah ke hotel bintang 5. Harap serba menteling kan, lengkap dengan alatnya di dalamnya. Sekalinya ambil selimut guring di bawah.
Kok kata asistennya, yang minta bintang 5, tapi kenapa goreng di bawah? Aku disidin kan hendak bintang 5-nya kada. Cuma aku nih membawa ilmu dari Rasulullah. Beliau oleh hadis. Kada patut ilmu Rasulullah itu diguring akad di bintang, nang ada bintang 5. Namun akunya biar aja goreng di bawah ranjang dan bapak. Cuma ilmunya Rasulullah ini lebih sedih. Alhamdulillah biar. Imam Syadzili, tahu lah biar Imam Syadzili. Nang tarikat Syadziliyah itu gurunya biar gurunya 4 nabi. Background saja itu 4 nabi, 2 di atas, 2 di bawah. Yang di atas siapa? Isa dan Idris juga. Di bawah siapa? Hadir dan Ilyas. Itu rumahnya mentiring, kendaraannya mentiring, bajunya mentiring, semuanya harus mentiring. Ketika ditanya, pian ahli tasawuf, kenapa rumah harap benar, baju harap benar? Udah sidin aku kada memandang akunya ada, namun akunya ada bapak. Ini ilmunya Allah Ta'ala nang diwaris, nang diandak Allah diwariskan kepada Nabi Muhammad, nang diwariskan Nabi Muhammad kepada aku. Aku menghormati ilmu nang diberikan Tuhan, diberikan Nabi kepada aku. Jadi jelas kan orang-orang bahar itu kada ada urusan keduniaan, semuanya karena Allah. Mau atau mimpi sama Rasulullah bercerita. Ada agam saurang. Makanya dalam kitab Mikadul Imam dipadahkan namun kita berdoa, doa kita ini tujuan kita hanya ubudiyah. Kenapa kita berdoa? Yang mendasari kita berdoa kenapa? Karena Tuhan menyuruh berdoa, aku minta doa. Bukan talaban lil kisbah, bukan hendak apa yang kita minta. Pabadat itu tuh pabadat tuh. Guru kusuai. Mengon hadangan, mengon sapi, mengon kambing umpamanya. Ini karena melaksanakan perintah Rasulullah. Bukan aku hendak mau ubah nasibku. Pengalih ini memaksa, ini hati ini. Iya ya, tapi kalau berdua nggak apa. Yang ada berduit, pian lo berdua hendak apa kita? Hendak dapat duit itu talaban dari kismah. Nuntut pembahagian supaya dapat duit. Itu ngarannya jihad adab lawan Tuhan. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, yang belum cucuk memberikan ulun sekarang, maka ulun minta pindah ulun makan ulun daripada makan ada berduit kepada berduit. Cuma apa? Hanya ubudiyah. Berdoa, angkat tangan, Tuhan menyuruh berdoa, aku hamba, Tuhan menyuruh aku taat dengan Tuhan, ikut sunnah Rasulullah. Nang kaya itu lalu kada kabul lah doa. Wah ini itu nang kecang kabul doa. Ada kita ini mah amang nih Bang, ya Allah berikan rezeki Tuhan ini Allah banyak-banyak. Nyaman nolak rumah nang gana. Nah itu talaban dari kismah ngarannya. Itu jahat adab dengan Tuhan. Kan hati aja sedikit tak. Cuma pernah ketemu Rasulullah kayak itu kita. Rasulullah hati gak ada dunia ini dalam hati. Ada dikit-dikit. Ada kita dunia yang menyarangi hati, itulah hijab antara kita dengan Rasulullah sehingga kada buta mimpi Rasulullah. Jadi amun kita tuh berusaha, apa tujuan kita mengikuti Rasulullah, kita sudah berhasil, alhamdulillah. Ada berhasil, alhamdulillah. Berdoa mengikuti Rasulullah, kabul, alhamdulillah. Ada kabul, alhamdulillah. Tujuanku bukan itunya, aku ikut Rasulullah. Itulah artinya ta'allum. Makanya itu kan salawat zohir. Itu orang-orang bahar itu biar nang mau mimpi Rasulullah pun nang itu. Karena ini semuaan hubungannya dengan Rasulullah, bukan talaban lil kismah, bukan talaban lil haz, bukan untuk jatah, bukan, cuma hanya semata-mata mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul begitu, kita begitu, sama lah. Bila sama mau tak kumpul.
Paham? Nang tuha-tuha dulu kita anu nah. Kita anu nang tuha-tuha dulu, nang tuha ini kan parak sudah nih kita nih. Nah, amun kada bujur juga gawian kayak apa dulu? Bujur akan nang tuha-tuha dulu, ulun itu juga sama gue. Cucu jadi mana? Hah? Bujur akan dulu gawian kita nggak bujur akan. Hanya nang anu pulang nang halus nang halus buan santri nih pulang kita akan pulang kayak apa ini nih? Oh, santri, bagus banget ini orang anunya, warga kampungnya. Pararai, ini kampungnya abah kita sih anu orang mak jauh lah, lucu. Nah ini, santri-santriku semua, lihat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau berumur 4 tahun, dibawa beliau ke Madinah, kemudian seminggu di Madinah dibawa pulang sampai di Abwa. Cakap pian tuh ada nasib, ada untung. Nah, pian akan melihat di mana Abwa, sebuah perkampungan 100 pa dari Madinah. Disitulah ditanam ibunda yang tercinta Aminah. Ya lah Aminah. Ya boleh. Coba perhatikan bujur-bujur. Nabi ketika itu cuma dengan pembantunya saja berduaan. Aminah meninggal di Abwa. Aminah meninggal di tempat asing. Setelah ibunda yang tercinta ini meninggal, rohnya berpisah dengan tubuhnya. Habibuna Muhammad yang mengurus ibunya. Ada berapa umurnya? 4 tahun. Jadi kan ada nakai istilah halus awan galna itu ada. Siapa yang menambok kubur? Nabi dengan dibantu oleh pembantunya. Siapa yang memandikan? Nabi dibantu oleh pembantunya. Siapa yang turun kali yang lah? Nabi yang dibantu oleh pembantunya. Siapa yang menurunkan tanah ke dalam kubur ibunda? Nabi dibantu oleh pembantunya. Selesai ditanam, Nabi duduk persis menghadapi wajah ibunya dengan tunduk sambil menangis. Pembantunya berkata, "Nak, kita pulang ke Makkah, nak." Apa yang dijawab oleh Nabi? Jin Nabi yang pulang. Ulun kada hendak bulik lagi. Ulun akan sama-sama mama di sini. Ulun akan menangis sama-sama, kelaparan dan kehausan di bawah terik panasnya matahari sampai ulun mati. Ada berguna juga ulun bulik ke kampung Makkah sementara abah dan mama tidak ada. Apa yang diucapkan oleh pembantunya? Nak, kita pulang nak. Biar nakai kam kada abah, biar nakai kam kada mama. Tapi amun kalakuan ikam nakai baik, awan nang tuha ikam menghormat, awan nang halus ikam, awan nang tuha ikam memuliakan, awan nang halus ikam sayangi dan hormati, ikam nakai akan jadi terhormat di masyarakat. Tapi sebaliknya nakai, biar abah ikam hidup, mama ikam hidup, nakai ikam tergolong orang yang kaya raya. Tapi amun kalakuan ikam nakai kada kau diurus, ikam akan jadi buah bibir di kampung, di masyarakat. Dengar anak-anakku semua, pesannya, adabnya Nabi. Dengar. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, ridallah biridal walidain. Ridallah biridal walidain. Bila hendak sukses dunia, mati beriman, masuk surga, awan Nabi, maka carilah keridaan dua orang tua. Nah, apa pahaman rida itu nak? Anak-anakku semua, apa pahaman rida orang tua itu? Pahaman rida itu adalah orang tua tersenyum. Itu rida. Bila orang tua tuh tersenyum dengan kita tuh rida. Kadang kali ada pahaman rida itu. Nangaran rida itu bila orang tua kita tuh senyum
Tatawa gara-gara kita tuh tidak tuh sini. Makanya mari kita berbuat, senyumkan hati dua orang tua kita. Insya Allah kita akan dapat sukses dunia, mati beriman, masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Mendengar? Mendengar? Nah, itu artinya bertakluk dengan Nabi. Binian. Binian. Oh, binian. Oi, malingnya orang para raimnya dibandiri. Nah, oleh-oleh pian nah, oleh-oleh bibinian pulang nala, oleh-oleh bibinian. Aisyah kada pernah makan berdahulu pada Nabi. Tidak pernah. Aisyah tuh binian kan lakian gak binian? Binian. Aisyah tuh binian kan lakian kan? Binian. Nggak ada karakan dah. Aisyah tidak pernah makan berdahulu pada Nabi. Bahkan sering makan sepiring berdua. Bahkan selalu minum secangkir berdua. Bahkan Aisyah itu melihat di mana cangkir nang bakas dituntum Nabi, di situ Aisyah maandak muntung. Nangara binian? Nangara? Suka nang lapinnya gara-gara. Suka dulu nang lapinnya. Ulang ya kena. Di mana Nabi itu maandak muntung, disitulah Aisyah menuntung makan montong sidintok. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini ngarannya bagian daripada pangkihu, bukan pangkihu. Litaskunu ilaiha. Kenapa Ika menikahi perempuan? Supaya Ika mendapatkan kesenangan kepada perempuan itu. Itu mah komoh lapahnya dan Bapak. Kenapa bibinian kawin dengan seorang lalakian? Supaya bibinian mendapatkan ketenangan dengan lalakian. Sama itu kan dalam usul fiqh mafhum mukhalafah ngarannya pahaman membalikannya. Tadi mah apa biar Nabi lambat datang bacaan. Kisah Tuhan Guru batnya. Kebiasaan nih bisa datang. Tadi apa hari itu malam itu Nabi terlambat. Aisyah hadang jam 8 cakap kita belum datang. Akhirnya beliau tertidur di mana menghadapi makanan, di mana makanannya sudah ditudungi oleh Aisyah. Jam 12 Nabi pulang, diketok pintu, Aisyah ada bangunan. Sehingga Nabi berkata, kasihannya Aisyah, kasihannya biniku. Lalu Nabi mengambil kesimpulan, beliau urat sorban di palatar, guringlah beliau beralas sorban, berbantal siku. Jam 2 malam Aisyah terbangun. Kenapa aku guring di sini? Menghadapi tanggui, bahasa Betawi tanggui itu tutup nasi, tutup. Diingatakan, Rasulullah tadi membaca, Rasulullah dakwah. Berjalanlah sidin tempat di mana Rasul sering tidur. Ada. Berjalan lagi ke padu di mana Rasul sering mengambil air wudhu. Ada juga. Teringat jangan-jangan Rasul ini guring di palatar. Begitu dibuka pintu, alangkah terkejutnya Aisyah melihat Nabi berbaring di palatar, beralaskan surban, berbantal cuman siku. Memang tidurnya Nabi begitu. Aisyah menangis, minta maaf kepada Nabi. Ya Rasulullah, minta maaf ulun. Ya Rasulullah, ulun kurang ajar, ulun bersalah.
Apa jawaban Nabi? Kada ikam, kada nang salah Aisyah, aku nang salah. Kenapa? Aku kalabatan buli. Oleh karenanya ikam kan mengantukkan. Aku mengambil kesimpulan, aku kada hendak menggerak-gerak di ikam karena aku sadar ikam kalapahan menghadangi diaku. Aku nang salah. Ujah Aisyah hendak ulun nang salah. Akhirnya keduanya berabut salah. Di rumah tangga kita apa yang terjadi kebiasaan berabut buju. Ulang-ulangin aja. Aisyah mengaku salah, Nabi mengaku salah. Yang terjadi berebut salah. Karena masing-masing mengaku salah, maka yang satu berlapang dada, aku minta maaf Aisyah karena aku salah. Ujah Aisyah, jangan pian nang minta maaf, ulun nang minta maaf karena ulun nang salah. Kira-kira amun di rumah tangga nang ini nang terjadi kepada kita, kira-kira kada mungkin ada beruingan, kalau bahasa beruingan, roingan, tau lah beruingan, biar berarangutan. Karena bila sudah terjadi yang satu yang mengaku salah, yang satu mengaku salah, ketika itulah saling memaafkan. Sering terjadi di rumah tangga itu kita berebut bujur. Gara-gara berebut bujur, saya guring di Paduk, saya guring di Subala. Dengar di binian kisahnya nih. Dengar di binian. Nabi pernah bersabda ketika didatangi oleh Fatimah. Jam seperempat lagi, jam 12. Ulun 5 menit aja minta lagi. Namun ada di kawat apa dulu, kayaknya tak terlambat. Fatimah berkata, bah, di Madinah ini kan ulun ini anak pian. Iya. Pian kan orang yang paling hebat. Iya. Berarti karena ulun anak pian, ulun ya abah hebat. Ada Nabi, ada yang hebat di Madinah ini. Wah, takjub. Fatimah mendengar ada orang yang hebat selain di sini. Siapa bah namanya? Ulun akan cari orang itu. Namanya ujian Nabi Muti'ah. Di mana rumahnya? Di penghujung Madinah. Fatimah mendengar ada orang yang hebat, padahal dia ada anak Nabi. Dicari sama Hasan sampai di lawang, diketuklah pintu. Assalamualaikum. Muti'ah menjawab, waalaikumsalam. Ujar Muti'ah. Kan ucapan yang lain orang nanggarat nih. Ada rambusan. Ulun Fatimah anak Rasulullah, ulun betapun awan abah bahwa ada orang mengharap selain ulun, bahkan dikatakan pian lebih harap pada ulun. Ujar abah, bolehkah ulun masuk? Ujar Muti'ah, tidak boleh. Wah, ulun ini kan anak Rasul, tidak boleh. Kenapa? Laki ulun ada di rumah. Ujar laki ulun, Pak hendak tulang, jangan ada yang masuk ke rumah ini siapapun orangnya, asal berjenis laki-laki, jangan ada masuk. Ujar Fatimah bila nang Hasan halus umur 7 tahun ini, laki ulun tidak ada mengecualikan katanya jangan ada masuk laki-laki ke rumah ini. Pikirkan seorang itulah. Diantarlah Hasan. Setelah diantar kembalilah Fatimah ke rumah situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan masuk, kata Muti'ah. Alangkah terkejutnya aku, kata Fatimah, ketika aku melihat di rumahnya Muti'ah, rumah yang sederhana. Tapi ketika itu aku melihat ada rotan tergantung di dinding dan ada kipas angin papat. Yang ketiga ada andong. Wahai Muti'ah, apa yang kau kerjakan dengan yang 3 macam ini? Muti'ah menjawab, wahai anaknya Rasulullah, laki ulun tuh becari, ulun sadar laki ulun lapar. Tadi nyaman-nyaman becari, apalagi banyak ini, banyak saingan. Berdagang, banyak saingan. Paling maingon sapi, sawan orang besar. Dan kambing, banyak saingan menjualnya. Ulun sadar laki ulun tuh lapar. Boleh ke rumah, belum sidin menginjakan batis kepala tar,
ulun sudah tunggu di palatar, ulun terima dengan senyuman. Nah ini bibinian naik tugas nih. Setelah laki ulun masuk ke rumah, ulun persilahkan duduk, kemudian ulun paculiakan kimak-kimak baju sidik. Mun ada nang kaya daya gula ibu kada. Nak tahu benar ya? Setelah ulun paculiakan kimak-kimak baju sidin, sementara banyak di padu sudah ulun siapkan untuk mandi. Setelah beliau mandi, maka besilih ulun siapkan dan semuanya sudah ulun persiapkan, dan kami sembahyang berjamaah zuhur sama-sama. Sesudah selesai sembahyang zuhur, sementara nasi sudah ulun siapkan. Setelah kami makanan sama-sama, kami pun sambil makan nasinya. Apabila sidin hendak bertambah, ulun buat tiapannya dalam piring sambil ulun hibur. Dan kadang-kadang cara kita iwak sudah ulun pilah, mana tulangnya mana dagingnya. Selesai makan, ulun akan berkata kepada laki ulun sambil ulun kibadi, sambil ulun lap. Apabila sidin tapalo, ulun berkata, sayang, mana nyarun ngambilkan sayang tak untuk nantung angin tak untuk lo. Hah, apa? Hilang lapan ya, sayang, apabila servis ulun pada hari ini kurang memuaskan kepada pian, taulah servis pian, ibarat sepeda motor di servis. Pelayanan ulun kurang memuaskan kepada pian. Ini rutan, ini sayang rutan. Silahkan pian cambuk ulun di mana saja pian mau mencambuk ulun. Sambil ulun ukayakan belakang ulun, di belakang sini kah pian pukul ulun. Sambil ulun arayakan dada ulun, di dada ini kah pian pukul ulun. Kata Mutiah, jangankan laki ulun mencambuk ulun, bahkan dia mesra membalai ulun dan sayang kepada ulun. Dengar bibinya, dengar. Nah makanya bibinya Nabi bersabda, apabila perempuan melaksanakan sembahyang 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, dijaganya kehormatannya, ketika lakinya ada taat kepada lakinya, membahagiakan hati lakinya, dia boleh masuk surga nang mana aja inya hendak. Jadi sebenarnya tiket bidan masuk surga benang balaki itu kadang alih gada. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada nang laki, bahagiakan hati laki, insya Allah surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah pas 5 menit sudah, kira sadang aja lah. Kita tarusakan panjang kisahnya. Arab sudah lapar, juga sudah hampir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu doa selamat.